Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya, Aisun Tabela. Di video kali ini saya akan kembali sharing terkait pembuatan perangkat pembelajaran, yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Namun di video kali ini saya akan dikhususkan dalam pembuatan RPP dengan model pembelajaran problem based learning. Selain itu, di video sebelumnya juga saya sudah pernah membuat video terkait perangkat pembelajaran khususnya RPP Problem Based Learning. Namun dalam RPP tersebut masih terdapat beberapa kekurangan. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sempurnakan terkait RPP yang akan saya buat ini. Nah, khususnya dalam sintaks atau langkah-langkah PBL dan juga yang paling inti dalam pembuatan indikator yang harus mengacu pada KKO yang HOTS. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman semua, langsung saja ke bagian awal, yaitu dalam pembuatan RPP ada cover bagian depan yang diisi dengan judul perangkat pembelajaran, dimasukkan identitas kelasnya yaitu kelas 2. Saya ambil di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ketiga. Selain itu, bisa diisi identitas pembuat, yaitu disusun oleh saya sendiri, dan di bawahnya boleh dimasukkan nama instansi juga tahun pembuatan RPP. Nah, setelah itu masuk ke dalam pemetaan kompetensi dalam pembelajaran. Karena yang saya ambil yaitu di kelas 2, masukkan saja langsung tema pembelajarannya yaitu tema 3. Langsung ke bawahnya ada subtema 1 dan ditambahkan dengan KD yang terdapat dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini saya masukkan di pembelajaran ketiga, KD-nya ada PPKN dan matematika. Sebenarnya ini ada 3 mata pelajaran, namun yang difokuskan oleh saya hanya 2. Lanjut, setelah itu masuk ke dalam identitas RPP seperti biasanya. Dalam identitas RPP ini, seperti biasa memasukkan nama satuan pendidikan, kelas atau semester, tema, subtema, fokus pembelajaran, pembelajaran dan alokasi waktu. Setelah memasukkan identitas RPP, lanjut kita memasukkan kompetensi inti, yaitu terdiri dari KI 1 hingga KI 4. Nah, setelah memasukkan kompetensi inti, kita menuju ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada muatan pembelajaran. Yang saya ambil yaitu PPKN. Ini dicantumkan saja KD-nya dari KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Nah, lanjut pada indikator pencapaian kompetensi. Dalam menentukan indikator, tentu kita harus mengacu kepada KKO taksonomi Bloom, yang di dalamnya terdapat low, mods, dan HOTS. Nah, yang HOTS ini biasanya yang sering digunakan dalam pembuatan RPP, khususnya dalam RPP untuk PPG. Yang HOTS ini terdiri dari level ketiga ya, yaitu dari C4 hingga C6. Dalam pembelajaran PPKN untuk KD 1.1 dan 2.1 indikatornya itu boleh diisi atau juga boleh dikosongkan, karena ini tidak memuat ke dalam keterampilan dan pengetahuan ya. Yang dimasukkan itu di KI 3 dan 4, pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk KD 3.1 memiliki indikator yaitu 3.1.1 menelaah kegiatan anggota keluarga di pagi hari berdasarkan pekerjaan. Nah, menelaah ini kita mengacu pada C4 yang ada di KKO taksonomi Bloom. Selanjutnya yaitu 3.1.2 menguraikan kegiatan anggota keluarga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Yang sesuai nilai Pancasila ini ada di C4. Untuk KKO sendiri ini indikatornya boleh dimasukkan lebih dari 1. Untuk KD 4.1 yaitu keterampilan, saya menambahkan indikatornya yaitu berupa
menentukan peran anggota keluarga yang sesuai nilai Pancasila. Nah, untuk keterampilan ini kita mengacu pada KKO taksonomi Bloom aspek psikomotor ya, yaitu P5 menentukan. Nah, jadi beda ya untuk pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan mengacu pada KKO C ya, kognitif, sedangkan untuk keterampilan mengacu pada psikomotor atau P. Selanjutnya pada mata pelajaran matematika, KD-nya yaitu 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. KD keterampilan 4.5 mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk indikator matematika di 3.5.1 saya mengambil kognitif atau aspek C3 ya, yaitu menemukan. Karena ini untuk kelas 2, jadi tidak apa-apa untuk mengambil di C3, yaitu menemukan pengenalan nilai pecahan mata uang kertas. Dan indikator keduanya yaitu membandingkan nilai pecahan mata uang kertas. Ini ada di C4. Untuk aspek keterampilan, indikatornya yaitu 4.5.1 melakukan perbandingan serta mengurutkan nilai pecahan mata uang. Nah, jadi untuk indikator pada aspek keterampilan ini mengacu pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sedangkan untuk aspek pengetahuan yang KI3 ini mengacu pada evaluasi ya, soal evaluasi. Nah, ini untuk pembuatan indikator. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini kita harus memuat rumus A, B, C, D ya. Untuk A itu audience, B behaviors, C condition, dan D degree. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan teks bacaan, siswa mampu menelaah kegiatan anggota keluarga di pagi hari berdasarkan pekerjaan dengan tepat. Nah, untuk membuat tujuan ini, yang pertama kita harus ada situasi atau kondisi yang dilakukannya, yaitu contohnya melalui kegiatan mengamati gambar dan teks bacaan. Nah, itu termasuk ke dalam kondisi. Lalu ada audiens, yaitu siswa. Nah, behaviorsnya itu mengacu pada indikator yang telah dibuat. Nah, ini untuk PPKN menelaah kegiatan anggota keluarga di pagi hari berdasarkan pekerjaan. Ini bisa langsung saja dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran di sini. Jadi menyambung. Setelah itu tidak lupa memasukkan degree, bisa dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai, atau apa saja. Asalkan degree ya sesuai. Jadi tujuan pembelajaran ini memuat ABCD ya. Yang pertama itu kondisi, lalu audience, behaviors, dan degree. Untuk tujuan yang kedua ini juga sama ya. Melalui kegiatan mengamati tayangan video yang disajikan oleh guru. Nah, itu kondisi. Lalu siswa, audiens, mampu menguraikan kegiatan anggota keluarga yang sesuai nilai Pancasila dengan tepat. Nah, di sini sudah terlihat ya mana kondisi, audiens, behaviors, dan degree. Tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan mengamati gambar dan teks bacaan, siswa mampu menentukan peran anggota keluarga yang sesuai nilai Pancasila dengan tepat. Ini juga sama, memuat ABCD. Untuk tujuan yang keempat itu melalui kegiatan mengamati pecahan uang kertas yang ditunjukkan guru, siswa mampu menemukan pengenalan nilai pecahan mata uang kertas dengan tepat. Tujuan kelima, melalui kegiatan mengamati gambar pecahan uang kertas, siswa mampu membandingkan nilai pecahan mata uang kertas dengan tepat. Dan tujuan yang keenam yaitu melalui kegiatan penugasan, siswa mampu melakukan perbandingan serta mengurutkan nilai pecahan mata uang dengan tepat. Oke, selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Muatan pelajarannya yaitu ada 2, PPKN dan matematika. Kita cantumkan materinya tentang apa. Untuk PPKN ini mengenai kegiatan anggota keluarga di rumah yang sesuai nilai Pancasila. Sedangkan untuk matematika
yaitu membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan uang. Pada aspek mata pelajaran ini, selain itu bisa juga dicantumkan terkait fakta, konseptual, prinsip, ataupun prosedur dan metakognitif itu juga bisa dicantumkan dalam materi pembelajaran. Misalkan faktanya apa, prinsipnya apa, prosedurnya bagaimana, seperti itu kurang lebih. Lanjut untuk di bagian pendekatan, model, dan metode. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu scientific type, ini berbasis pada teknologi ya. Model yang digunakan yaitu problem based learning atau PBL. Nah, untuk model ini paling banyak digunakan dalam PPG ya, karena ini berbasis pada masalah. Untuk metode yang digunakan yaitu ceramah, pengamatan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lanjut pada sumber dan media pembelajaran. Untuk sumber yang digunakan kita cantumkan baik itu dari buku ataupun dari internet. Nah, untuk dari buku saya menyantumkan dari buku guru dan buku siswa tema 3. Untuk penulisan sumber ini harus sesuaikan dengan cara penulisan sumber yang benar. Yang pertama itu harus ada nama penulis, ini nama belakangnya karena lebih dari satu jadi dan kawan-kawan, terus tahun terbit, judul buku, dan tempat terbit, selain itu dan penerbitnya ya. Karena ini terbitan dari Kemdikbud, jadi saya cantumkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ambil di buku revisi 2017. Selain itu buku siswanya dicantumkan juga sama. Nah, selain itu juga saya menyantumkan dari sumber internet yaitu dari Ruang Pendidikan ya, modul tema 3 tugasku sehari-hari di kelas. Tugasku sehari-hari kelas 2 SDMI kurikulum 2013. Tidak lupa menyantumkan juga sumber linknya. Nah, selanjutnya sumber yang saya gunakan yaitu gambar, diakses dari Google karena mengambil beberapa icon atau foto itu banyak, jadi saya hanya cantumkan link Google-nya saja. Nah, selain itu, dalam pendekatan TIPEK ini tentu menggunakan beberapa media ataupun teknologi. Saya menyantumkan video dari YouTube mengenai peranan anggota keluarga dan penggunaan nilai mata uang yang diakses dari YouTube. Cantumkan juga linknya. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama tentu karena saya menggunakan media PowerPoint, tentu ada perangkat yang diperlukan. Yang pertama adalah laptop, LCD proyektor, PowerPoint sebagai media penyajian bahan ajar, gambar, video, dan pecahan mata uang asli. Selanjutnya yang inti yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan ini seperti biasa saya menyentuhkan seperti orientasi yang diawali oleh guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar. Guru memberikan ice breaking untuk mencek kesiapan siswa dan memfokuskan siswa pada guru agar menambah semangat belajar. Ini bisa seperti tepukan ataupun nyanyian. Nah, selanjutnya ini harus berorientasi berpusat pada siswa. Jadi, alangkah baiknya dalam penulisan itu diawali dengan kata siswa. Seperti ini yang pertama yaitu siswa diarahkan oleh guru untuk melakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk ke dalam aspek PPK yaitu religius. Siswa dicek kehadiran oleh guru dan aktif memberikan informasi keadaan kelas. Ini termasuk ke dalam kedisiplinan. Lalu siswa bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila, termasuk ke dalam nilai nasionalisme PPK. Nah, ini seperti yang lainnya ya, dalam orientasi bisa memberikan pesan ataupun mengutamakan sikap disiplin, diberitahu, diinformasikan kepada siswa. Selanjutnya itu menyimak apersepsi dari guru mengenai materi pembelajaran sebelumnya serta dikaitkan dengan pengalaman untuk menunjang pembelajaran selanjutnya. Selain itu, pada tahap menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah,
pada pembuatan RPP ini alangkah baiknya dicantumkan di pinggirnya itu seperti religius, kedisiplinan, nasionalisme. Nah, ini termasuk nilai-nilai PPK. Untuk RPP yang sekarang ini mengacu pada pedoman profil Pancasila ya. Nah, karena ini masih kurikulum 2013, jadi saya mengacu pada aspek PPK. Untuk alokasi waktunya yaitu 15 menit ya. Nah, lanjut ke tahap inti ya. Dalam model pembelajaran problem based learning, tentu terdapat beberapa sintaks yang harus disesuaikan dalam rencana pembelajaran. Untuk tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Kegiatannya yaitu siswa bersama-sama menyanyikan lagu bangun tidur. Lalu siswa distimulus untuk menceritakan isi dari lagu bangun tidur tersebut ya. Nah, ini termasuk ke dalam masalah karena guru menyajikan lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama, lalu distimuluslah siswa untuk menceritakan apa yang terdapat dalam isi lagu tersebut. Setelah itu siswa secara bergantian mengungkapkan pendapatnya. Lalu pemberian masalah yang kedua yaitu dengan siswa diarahkan oleh guru untuk mengamati tayangan video yang disajikan oleh guru mengenai tugas sehari-hari di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini termasuk ke dalam aspek mengamati. Nah, video ini berupa permasalahan yang akan diangkat dalam pembelajaran. Lalu siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya terkait video tersebut. Ini termasuk ke dalam saintifik ya, ada mengamati, menanya, mengasosiasi, menyimpulkan, mengomunikasikan. Nah, ini memberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya terkait video itu termasuk ke dalam aspek mengomunikasikan. Lalu siswa diberikan apresiasi dan penjelasan singkat oleh guru. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Setelah diberikan permasalahan, lalu siswa diminta untuk menggali informasi dengan mencermati gambar dan teks bacaan. Mengamati ya aspeknya. Lalu siswa membaca teks bacaan yang berkaitan dengan tugas masing-masing anggota keluarga. Ini termasuk ke dalam literasi. Lalu siswa diberikan stimulus berupa pertanyaan dari guru untuk mengecek pemahaman siswa. Jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa seperti gambar apa yang kalian temukan, lalu menceritakan apa gambar yang disajikan tersebut. Nah, setelah itu siswa melakukan diskusi agar menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan dipelajari. Ini termasuk dalam aspek menanya dan diskusi. Lalu siswa diberikan penjelasan serta penguatan oleh guru tentang teks bacaan tersebut. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap penyelidikan secara individu ataupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk menggali kembali informasi mengenai peran dan tugas anggota keluarga di rumah. Lalu siswa mengerjakan lembar tugas mengenai peran anggota keluarga yang sesuai dengan pekerjaannya pada kegiatan memasangkan gambar. Nah, ini termasuk ke dalam lembar kerja peserta didik ya. Jadi pada kegiatan ini langsung diberikan lembar kerja. Siswa dibimbing selama proses pengerjaan tugas. Lalu siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami saat mengerjakan LKPD. Ini termasuk ke dalam aspek menanya. Lalu siswa diberi kesempatan untuk menanggapi dari hasil lembar kerja yang telah dikerjakan mengenai peranan anggota keluarga sesuai dengan pekerjaannya. Ini termasuk ke dalam aspek mengomunikasikan. Lalu siswa bersama teman sebangku saling mendiskusikan atau bertukar kembali lembar kerja yang sudah dikerjakan mengenai tugasnya terhadap keluarga di rumah. Nah, ini termasuk ke dalam aspek 4C ya, collaboration. Karena pada tahap penyelidikan ini ada bagian-bagian yang secara individu ataupun kelompok. Nah, termasuk ke dalam kelompok ya, karena ada diskusi bersama teman sebangku. Lalu siswa diberi penguatan dan apresiasi oleh guru. Setelah itu, siswa diminta untuk menceritakan pengalaman di luar rumah yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan uang saku. Nah, materi ini akan berhubungan dengan materi selanjutnya yaitu mengenal nilai-nilai mata uang.
Ini termasuk ke dalam aspek menalar. Lalu siswa diarahkan untuk mengamati tayangan video mengenai penggunaan mata uang. Ini masih ke dalam aspek penyelidikan ya. Lalu siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya terkait video tersebut. Nah, ini sudah masuk ke dalam materi matematika. Lalu siswa diberikan apresiasi dan penguatan oleh guru. Siswa ditunjukkan beberapa pecahan nilai mata uang oleh guru. Ini menunjukkan benda konkret ya, mata uang yang asli. Lalu siswa dibimbing untuk mengidentifikasi berbagai nilai uang kertas. Mengamati, siswa diminta untuk mencoba menyebutkan masing-masing nilai uang kertas. Ini termasuk ke dalam aspek mencoba. Lalu siswa dibimbing oleh guru untuk membandingkan nilai uang dengan media uang asli. Lalu siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Ini termasuk ke dalam aspek menanya. Lalu siswa diminta untuk melakukan perbandingan nilai mata uang, kemudian mengurutkannya. Nah, ini sudah termasuk ke dalam lembar kerja peserta didik kedua. Setelah itu, siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami saat mengerjakan LKPD. Lalu siswa dikontrol oleh guru selama kegiatan berdiskusi dalam kelompok dan memfasilitasi siswa yang bertanya. Lalu siswa secara berkelompok mengumpulkan tugas hasil lembar kerja yang telah dikerjakan, dan siswa diberikan apresiasi dan penilaian oleh guru. Itu di tahap penyelidikan. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan dan menyajikan hasil. Karena ada 2 mata pelajaran, jadi yang pertama itu siswa dapat menentukan peranan anggota keluarga yang sesuai dengan pekerjaannya dan nilai-nilai Pancasila. Lalu siswa melakukan perbandingan nilai uang kemudian mengurutkannya. Nah, ini tercantum dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap menganalisis dan evaluasi masalah. Pada tahap ini, siswa bersama guru kembali melakukan diskusi mengenai hasil belajar yang sudah dilaksanakan, yaitu mengenai peranan anggota keluarga sesuai dengan pekerjaan dan nilai-nilai Pancasila, serta mengenal pecahan nilai uang kertas, termasuk ke dalam aspek critical thinking and problem solving. Setelah itu, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami atau menyampaikan pendapatnya. Lalu siswa diberikan jawaban oleh guru terkait materi yang belum dipahami. Lalu siswa diberikan penguatan atas hasil pemecahan masalah pada hasil diskusi secara keseluruhan. Setelah itu, siswa diberikan tugas evaluasi pembelajaran dengan waktu yang ditentukan. Ini termasuk pemberian soal evaluasi ya, berupa soal PG maupun isian. Selanjutnya itu siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas kepada guru dan diberikan penilaian. Setelah itu masuk kepada kegiatan penutup. Pada kegiatan ini yang pertama yaitu siswa bersama guru menarik kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini. Ini termasuk aspek 5M ya, menyimpulkan. Lalu siswa bersama guru melakukan refleksi pembelajaran pada kegiatan hari ini. Ini termasuk ke dalam refleksi dan evaluasi ya. Bisa sebagai berikut ya. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? Apakah merasa senang, sedih, ataupun bingung? Lalu bisa juga menanyakan bagaimana cara ibu mengajar, apakah ada yang perlu diperbaiki, baik itu dalam tulisan, suara, atau cara belajar. Atau seperti juga bisa apa yang belum anak-anak dipahami pada pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu bisa diberikan juga ice breaking. Masuk ke dalam aspek pengayaan, yaitu siswa diberikan tindak lanjut berupa pemberian remedial atau pengajaan. Nah, ini bagi siswa yang belum memenuhi KKM dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini ya, dalam evaluasi ataupun LKPD. Lalu siswa diajak untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diperoleh pada pembelajaran hari ini. Lalu siswa diinstruksikan oleh guru untuk membaca doa sesudah belajar secara masing-masing, termasuk ke dalam aspek religius, dan siswa beserta guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, itu berupa kegiatan yang dilakukan. Setelah itu kita memasukkan
penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap yaitu berupa proses ya, alatnya yaitu skorsing rubrik. Untuk pengetahuan yang dinilainya itu proses dan hasil dengan teknik tes. Bentuknya yaitu pilihan ganda dengan alat LKPD dan evaluasi. Untuk penilaian keterampilan yaitu berupa proses dan hasil, tekniknya tes, dalam bentuk uraian atau praktek dengan alat LKPD. Setelah itu, kita cantumkan juga tabel kritik dan saran. Ini bisa diisi oleh dosen ataupun kepala sekolah. Tidak lupa juga memasukkan tempat dan tanggal pembuatan RPP. Di bawahnya, guru kelas beserta nama lengkap NIP, mengetahui kepala sekolah. Nah, seperti inilah perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Ini khusus untuk RPP. Oke teman-teman semua, mungkin itulah sharing saya dalam pembuatan perangkat pembelajaran khususnya RPP dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja komen di bawah ini. Dan jika ada yang membutuhkan jasa saya dalam pembuatan RPP, bisa langsung saja DM ke Instagram saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.